Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Nah, adapun poin-poin yang akan saya jelaskan dalam interaksi sosial ini yaitu tentang pengertian interaksi sosial, bentuk-bentuk interaksi sosial, serta klasifikasi interaksi sosial. Nah, yang pertama yaitu pengertian interaksi sosial. Nah, interaksi sosial atau yang juga disebut dengan hubungan sosial merupakan suatu hubungan timbal balik yang sifatnya dinamis dan terjalin antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Nah, adapun bentuk-bentuk interaksi sosial yaitu dibagi menjadi dua, yaitu proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif. Nah, proses sosial asosiatif ini meliputi kerjasama, akomodasi, dan asimilasi, serta akulturasi. Sementara proses sosial disosiatif meliputi persaingan, kontroversi, pertikaian, dan konflik sosial. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu yang disebut dengan proses asosiatif. Nah, proses asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan. Nah, proses asosiatif ini juga disebut dengan proses integrasi atau konjungtif. Nah, proses ini penting untuk kemajuan masyarakat. Nah, di dalam proses asosiatif ini, anggota-anggota masyarakat berada dalam keadaan harmoni yang mengarah pada pola-pola kerjasama. Nah, proses sosial yang asosiatif ini dibedakan menjadi 4, yaitu kerjasama. Nah, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan kerjasama. Nah, kerjasama adalah usaha bersama antara orang per orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama biasanya berawal dari kerjasama orientasi. Nah, yang kedua yaitu akomodasi. Nah, akomodasi adalah proses penyesuaian diri orang per orang atau kelompok per kelompok manusia yang awalnya saling bertentangan. Akomodasi dilakukan sebagai upaya mengatasi ketegangan-ketegangan antara pihak yang bertentangan. Nah, tujuan akomodasi ini adalah tercapainya keseimbangan antara interaksi sosial terkait norma dan nilai dalam masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu asimilasi. Nah, asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai dengan usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara orang per orang atau kelompok per kelompok manusia. Nah, proses ini meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan, sikap, dan proses mental dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan bersama. Nah, selanjutnya yaitu akulturasi. Nah, akulturasi bisa diartikan sebagai proses sosial yang timbul dalam kelompok manusia kebudayaan terhadap dengan unsur-unsur dari kebudayaan asing. Nah, unsur-unsur kebudayaan asing ini pelan-pelan diterima tanpa menyebabkan kehilangan kebudayaan sendiri. Nah, selanjutnya kita akan memasuki yaitu proses disosiatif. Nah, adapun pengertian dari proses disosiatif ini adalah keadaan sosial dalam keadaan yang kurang harmoni akibat adanya pertentangan antara anggota masyarakat. Nah, ketidakterlibatan sosial atau social disorder memunculkan disintegrasi sosial akibat pertentangan antar masyarakat. Nah, proses sosial disosiatif ini juga disebut proses sosial disintegratif atau disjungtif. Nah, meski proses ini menghambat pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, ketidakhadiran disosiatif berakibat stagnis masyarakat. Nah, adapun proses disosiatif meliputi persaingan. Nah, persaingan merupakan suatu proses sosial saat ada dua pihak atau lebih berlomba dan berebut untuk membuat sesuatu yang mencapai kemenangan tertentu. Nah, yang kedua yaitu kontravensi. Nah, kontravensi merupakan proses sosial yang ditandai ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Nah, penyebabnya adalah perbedaan pendirian antara kalangan tertentu dengan kalangan lain dalam masyarakat atau dengan pendirian masyarakat.
Nah, selanjutnya yaitu pertikaian. Nah, pertikaian merupakan bentuk lanjut kontroversi, artinya perselisihan yang sudah bersifat terbuka. Nah, terjadi karena perbedaan antara kalangan tertentu dalam masyarakat semakin tajam. Pertikaian bisa muncul bila individu atau kelompok berusaha memenuhi kebutuhan atau tujuannya dengan jalan menentang pihak lain dengan cara ancaman atau kekerasan. Nah, yang keempat itu yaitu konflik. Konflik secara umum memang sering terjadi di masyarakat dan sebagai gejala sosial yang alami. Nah, konflik adalah proses sosial di mana orang atau perorang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lain yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki apa yang dimaksud dengan klasifikasi interaksi sosial. Nah, klasifikasi interaksi sosial berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi 3 pola, yaitu yang pertama, pola interaksi individu dengan individu. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan pola interaksi individu dengan individu? Nah, pola interaksi individu dengan individu yaitu dalam interaksi individu dengan individu ini dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan yang menyebabkan munculnya beberapa fenomena seperti jarak sosial, perasaan simpati, dan juga antipasi, serta intensitas dan frekuensi interaksi. Nah, interaksi individu dengan individu lebih pada aspek pribadi. Setiap perilaku didasarkan pada keinginan atau tujuan pribadi, dipengaruhi oleh sosial psikis pribadi seseorang. Contohnya, seseorang yang sedang tawar-menawar dengan pedagang kaki lima. Dua orang pasangan sedang berkasih-kasih, atau orang yang bertemu di jalan dan saling menyapa. Nah, yang kedua yaitu pola interaksi individu dengan kelompok. Nah, pola ini merupakan bentuk hubungan antara individu dengan individu, namun sebagai anggota suatu kelompok yang membawa kepentingan kelompoknya, diatur dengan tata cara yang ditentukan kelompoknya, dan segala akibat dari hubungan merupakan tanggung jawab bersama. Nah, selanjutnya yaitu pola interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, hubungan interaksi kelompok dengan kelompok mempunyai ciri khusus berdasarkan pola yang terlihat. Nah, pola interaksi antara kelompok dengan kelompok ini dapat terjadi karena aspek etnis, ras, agama, termasuk juga di dalamnya perbedaan institusi, organisasi, jenis kelamin, dan lainnya. Misalnya, kehidupan dalam masyarakat yang saling berbaur walaupun mereka berbeda agama, etnis, ras, atau sebagainya, yang membahas tentang rancangan undang-undang. Nah, itulah tadi penjelasan tentang interaksi sosial yang menjelaskan tentang pengertiannya, bentuk-bentuk interaksi sosial, serta klasifikasi interaksi sosial. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.